bertanya, Pak, kenapa negara nggak menyiapkan anggaran untuk parpol yang ada di negara kita? Ada dong, anggaran parpol, ada. Sama-sama kita ketahui untuk maju pilkada tentu harus ada rekomendasi jumlah kursi di legislatif. Tentu para partai memanfaatkan pilkada ini untuk mencari uang, meminta mahar dan lain kepada para calon sebagainya. Nah, silakan ini Pak Ardian kemudian Titi untuk menjawab. Tapi saya kira untuk yang pertama ada anggaran untuk parpol dan itu juga jadi apa namanya diskusi yang menarik ya. Karena pemerintah dipandang terlalu besar untuk menganggarkan parpol. Pak Ardian silakan. Iya, memang ada, tapi sifatnya bantuan ya, dengan dihitung jumlah kursi ya yang didapat ya, bantuan dari APBN ya, APBN, APBD ya, tergantung DPR atau DPRD. Nah itu, tapi itu namanya bantuan itu artinya tuh ya bersifat normatif ya, artinya disamaratakan gitu, artinya itu sesuai nilainya sama ya. Nah itu kan terasa sekarang tuh kecil gitu. Nah, itu dengan berbagai macam dulu ada perjuangan ya yang diramaikan dulu masalah sekarang itu dana aspiratif ya. Nah, dulu dana aspirasi itu adalah ya untuk kegiatan mereka. Tapi mereka dulu sebelum masuk ke sana belum mereka memfakat itu kan ada juga untuk ini memperkuat biaya pembiayaan mereka di situ sebenarnya. Cuma ya namanya bantuan bagaimanapun juga kan tidak akan dia menjadi biaya utama. Nah itu satu. Kemudian ada pelarangan di masalah di partai politik itu, yaitu dilarang mereka untuk melakukan usaha, ya kan? Saya lupa di pasal berapa ya. Nah ini permasalahan. Maka tadi perlu saya bilang tadi perlu kita tinjau dengan kepala dingin, gitu ya. Apakah ini masih perlu berlaku atau tidak? Apakah perlu paling tidak modifikasi barangkali? Ya, nah sebenarnya ini sebagai satu contoh. Dalam undang-undang partai politik dikatakan apabila terbukti ada suatu partai politik yang berkaitan dengan korupsi atau untuk membiayai partai mereka, maka itu akan dibubarkan. Sekarang kita fair aja. Yang korupsi itu kader partai bukan? Beranikah petugas hukum melakukan penyelidikan sampai kepada mereka membuktikan apakah itu untuk uang partai bukan? Nggak berani. Tapi coba lihat kasus-kasus yang besar kemarin korupsi, ya dikatakan apa? Katakan bahwa mereka salah satu biaya itu adalah untuk biaya konferensi mereka, benar nggak? Berani nggak petugas hukumnya bertindak? Nggak berani. Fakta loh itu. Nah sekarang Buati Kuancing dari mana? Partai mana? Dari Sumatera Selatan kemarin itu partai mana tuh? Iya. Berani nggak dikejar? Enggak berani. Saya katakan enggak berani, kenapa? Enggak ada raja itu. Dengan berbagai macam alasan. Cari dulu, ya kan? Dicari dulu, nanti dulu. Untuk apa? Supaya kredibel enggak? Nah, kalau hukum kita enggak kredibel, bahaya. Awas ya, pengambilan keputusan di negara itu kan ada tiga macam dan berhierarki dan tidak boleh dia saling tumpang tindih. Pertama adalah keputusan politik. Betul. Arah kebijakan negara itu ditentukan oleh keputusan politik. Keputusan politik itu tidak bisa dilaksanakan apabila belum tentu belum dipastikan atau belum ditentukan subjeknya siapa, objeknya siapa, wewenangnya bagaimana. Siapa yang menentukan itu? Keputusan hukum. Keputusan hukum belum bisa diselenggarakan apabila belum diatur tata cara penyelenggaraannya. Siapa yang mengatur itu? Keputusan administrasi. Tiga ini berhierarki dan tidak boleh tumpang tindih. Kalau dia tumpang tindih, maka akan terjadi kegaduhan politik. Nah, banyak kasus-kasus seperti itu. Ya kan, gubernur hanya menyetujui atau gubernur bukan menyetujui tapi mengganti, misalnya kan. Nah, itu banyak yang terjadi seperti itu. Terutama sebelum dirubahnya undang-undang ASN ya. Setelah ASN-nya agak berubah. Kalau undang-undang kepegawaian dulu gitu. Ada yang sudah di ranking sekdanya oleh gubernurnya bukannya disetujui tapi malah ngerubah menjadi yang ketiga yang menang misalnya. Nah itu administrasi itu artinya gubernur harus keputusannya keputusan administrasi keputusan politik ya kan bukan keputusan politik keputusan administrasi keputusan politiknya sudah dipilih kan keputusan hukumnya oleh gubernur ini setuju atau tidak kalau dia tidak setuju itu dikembalikan gitu bukan milih salah satu. Nah, itu di Sumatera Selatan kan pernah terjadi kan 3 kali terjadi Sumatera Selatan kacau jadi lantikan bupati
politika sekda bupatinya nggak mau datang. Nah, itu contoh saja. Sekarang undang-undang itu tidak berlaku lagi, ya kan? Nggak berlaku lagi undang-undang ASN. Nah, artinya begini, Mas, saya membuktikan bahwa setelah keputusan politik, keputusan hukum jangan bermain politik. Iya. Setelah keputusan hukum, keputusan administrasi jangan bermain hukum. Nah, Indonesia tuh balik itu filosofis betul yuk. Karena keputusan hukum itu harus memperhatikan tidak secara yuridisnya saja, tapi filosofisnya juga adalah empiris masyarakatnya. Nah, ini nih banyak sekali ya asal-asal prinsip-prinsip hukum itu yang kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan sekarang. Nah, ini nih yang sayang sekali. Makanya banyak sekali undang-undang atau perda yang di judicial review kan. Sebenarnya kita hanya ini, itu bukan masalah demokrasi loh, itu masalah kualitas loh, itu masalah kualitas legal draftingnya itu. Nah, permasalahan seperti itu. Nah, ini yang apa namanya, yang bisa menjadikan apa kita untuk jangan sampai bagaimana caranya ini. Saya justru terbuka aja berpikir bahwa sebaiknya partai politik memang harus ini lagi, apa istilahnya, meredefinisikan lagi atau mereview kembali lah ya, bagaimana caranya kita menghidupkan partai politik itu ya tanpa mereka terjebak dalam situasi korupsi. Nah, sebagai contoh nih ya, seminggu yang lalu itu saya lihat di salah satu layar televisi ya, itu mengatakan di Kolombia sudah mengikuti undang-undang perpu yang pernah dibuat oleh SBY dulu, yaitu dikatakan bahwa tidak boleh lagi yang petahana yang satu vertikal ke atas atau ke bawah dan horizontal ke kanan itu. Nah itu. Nah kenapa? Karena Kolombia itu dikuasai oleh mafia. Siapa mafianya? Mafia narkoba. Nah, barangkali hal-hal yang seperti itu kita perlu belajar gitu ya. Bukan melihat narkobanya ya, tapi wah, mungkinkah seperti itu ya? Mungkin ya. Terus kemudian dengan tadi Amerika tadi dengan cara bagaimana supaya pemilihan itu kok bisa langsung tanpa adanya apa namanya itu perubahan-perubahan dari suara-suara itu. Kalau kita kan ya masih ya di bawah itu masih terjadilah seperti itu. Ya bermain-main. Buktinya aja sampai sekarang masih banyak yang anggota KPU yang dalam setiap periode pemilihan itu ada yang masuk ya kena lah ya di apa pelanggaran kode etik. Nah, kemudian tadi betul saya setuju kata Mbak Titi sudah mengingatkan bahwa apa? Berapa persen ya kan yang money politik di daerah gitu ya atau di inilah ya di wilayah pemilihan itu yang masuk sampai pengadilan. Enggak. Termasuk lembaga pengawas pemilu ini perlu kita kritik juga gitu ya. Apakah menunggu pembuktian terus? Mungkin harus ini lagi kita apa istilahnya review kembali ya. Perlukah ada kewenangan-kewenangan yang lebih kuat untuk lembaga pemilu itu, pengawas pemilu ya, untuk dia bertindak lebih efektif gitu. Nah, jadi makanya ini karena ini merupakan suatu sistem ya kan, dan kita akan masuk ke sistem pemilihan secara serentak di 2024. Wah, ini rawan sekali ya kalau tidak lihat. Jadi artinya subsistem yang ada di sini itu mungkin perlu dijauh sehingga sinergistik yang terjadi antara mereka itu akan menjadi suatu hasil yang maksimal gitu. Kira-kira gitu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.